Bab 690. Malam ini, kota Liuyun memasuki keheningan yang telah lama hilang, dengan kematian tragis Feng Huwei, tentara Phoenix Ilahi, yang telah kehilangan kepemimpinan presidennya, juga menghentikan misi mereka dan menjadi terdiam karena panik. Meskipun tidak mengungsi, itu juga tidak mengganggu kota Liuyun. Ini adalah halaman kecil tempat Yun Ce tinggal selama 16 tahun. Tata letak ruangannya sama seperti sebelumnya, hampir tidak ada perubahan, dan udaranya memiliki bau yang paling familiar. Satu-satunya hal yang berubah adalah pola pikir masyarakat. Yun Ce sedang berbaring di tempat tidur empuk. Selimutnya berwarna merah cerah, dan ada tirai merah cerah di sekelilingnya. Untuk sesaat, Yun Ce sepertinya telah kembali ke malam pernikahannya dengan Xia Qingyue. Dan keindahannya ruangan ini Xiao Lingqi telah bekerja keras untuk menjaga semuanya dalam beberapa tahun terakhir. Dia akan datang ke sini setidaknya sekali setiap hari. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan Yun Ce. Sudah 6 tahun 7 bulan sejak aku menikah dengan Xia Qingyue. Yun Ce dengan lembut mengangkat tirai merah di sampingnya dengan satu tangan, dan kemudian tersenyum sedikit, omong-omong, itu juga pada malam pernikahan. Aku bertemu Jasmine. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku pasti menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda. Yun Ce berbicara pada dirinya sendiri, tetapi Jasmine jarang tertidur saat ini. Begitu suaranya turun, Jasmine He berkata belak-belakan, jika kamu tidak bertemu denganku, kamu pasti sudah mati sejak lama bahkan jika kamu memiliki 100 nyawa. Yun Ce balas berbisik, setelah mengatakan sesuatu, dia langsung bertanya, sepertinya waktu tidurmu sudah habis semakin pendek dan pendek baru-baru ini. Benarkah racun iblis hampir sepenuhnya dimurnikan? Petik 2, sekitar 30% tersisa. Jasmine berkata perlahan, itu memang racun surgawi. Mutiara, kekuatan pemurnian jauh melebihi harapan saya. Racun iblis di tubuhku akan menakuti bahkan para dewa sejati. Jika dilepaskan sepenuhnya, itu akan cukup untuk mengubah seluruh benua Tianxuan menjadi neraka kematian. Dan setelah menghancurkan tubuhku, racun itu menembus jauh ke dalam jiwaku. Itu ribuan kali lebih sulit daripada sekadar memurnikan racun tubuh. Saya pikir akan memakan waktu setidaknya 30 tahun untuk memurnikan sepenuhnya, tapi saya tidak menyangka bahwa itu akan dimurnikan sedemikian rupa dalam waktu kurang dari 7 tahun, tersisa 30%, dan kemudian masih ada butuh beberapa bulan untuk memurnikan sepenuhnya. Petik 2, itu bagus. Yun Ce mengangguk, lalu berkata, kamu awalnya memintaku untuk mencapai alam Jiangxuan dalam 30 tahun karena kamu pikir itu akan memakan waktu setidaknya 30 tahun. Untuk benar-benar memurnikan racun iblis. Petik 2, ini adalah salah satu alasannya, kata Jasmine acuh tak acuh, alasan kedua adalah untuk memacu Anda. Tapi sepertinya saya telah meremehkan mutiara racun langit, dan juga meremehkan bakat dan energimu. Keberuntungan, hehe. Yun Ce tersenyum cukup bangga, lalu berkata, dengan rendah hati, tapi aku hanya berada di alam mendalam raja sekarang, dan aku masih jauh dari alam mendalam sovereign yang sebenarnya. Mungkin, saya benar-benar tidak akan bisa menjadi seorang kaisar dalam 30 tahun. Petik 2, tidak, Anda telah mencapai tujuan yang saya harapkan. Jasmine berkata dengan tenang, jika saya ingin membentuk kembali tubuhku, aku membutuhkan cukup banyak dewa berurat ungu, kristal, dan kekuatan hidup setidaknya sebesar kekuatan seorang kaisar. Meskipun tingkat kekuatanmu saat ini hanya Wangsuan, pada tingkat kekuatan, itu adalah milikmu pertama kali terlibat dengan Kaisar Xuan. Karena garis keturunan Dewa Naga dan kekuatan Buddha Agung, kekuatan hidup Anda bahkan lebih penting. Lebih baik daripada Kaisar paling puncak, tubuh dibentuk kembali dengan bantuan energi kehidupan Anda saat ini jauh lebih sempurna dari perkiraanku. Semangat Yun Ce tiba-tiba terkejut, benarkah? Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Kalau tidak, aku akan mempercepat langkahku untuk mengumpulkan kristal ilahi Vena ungu dan pil misterius binatang misterius. Suara Yun Ce penuh dengan kegembiraan dan semangat yang nyata, namun masih menimbulkan dengusan dingin dari Jasmine. Bagaimana jika aku memberitahumu sebelumnya? Apakah kamu sudah menemukan bunga Netherworld? Tanpa Netherworld bunga, jiwa dan tubuh tidak dapat mencapai integrasi sempurna. Jadi, apa gunanya membentuk kembali tubuh saja? Petik 2, Mengerti? Aku akan mencoba menemukannya.
Aku akan pergi ke Bulan Hitam Merchant Guild besok dan tanyakan, mungkin akan ada berita. Besok, Jasmine berkata dengan suara rendah, awalnya aku setuju untuk pergi ke Divine Phoenix Kingdom hari ini, tapi kamu kata-kata bibi kecilku bisa berubah besok. Prinsip kamu dibicarakan setiap hari akan selalu sia-sia di hadapan wanita. Itu sangat cocok dengan sifatmu yang mesum. Petik 2. Jika suatu hari kamu mati secara tragis, itu pasti karena seorang wanita. Judul yang paling sering digunakan Jasmine untuk Yunche adalah Setan Seks. Selama bertahun-tahun, dia memanggilnya Yunche lebih sering daripada memanggilnya secara langsung. Yunche telah mendengar kata-kata serupa yang digunakan untuk mengejek Yunche berkali-kali, dan tepat ketika Jasmine selesai berbicara, alam reinkarnasi yang tergantung di leher Yunche tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak redup tanpa peringatan apapun. Cahaya itu menghilang, namun baik Yunche maupun Jasmine tidak menyadarinya. Ya, mungkin itu masih karena kamu. Kemudian kamu akan terus bertemu denganku di kehidupan selanjutnya, dan kamu akan terus dipaksa untuk mengikuti setiap langkahku untuk melunasi hutang hidupmu seperti kehidupan ini. Sepertinya bagus untuk berpikir begitu. Yunche meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Petik 2. Jasmine langsung meremehkan untuk menanggapi. Yunche berbaring diam untuk sementara waktu, tetapi tidak tertidur, diam-diam merasakan keheningan seluruh klan Xiao di tengah malam. Seperempat jam kemudian, dia membuka matanya, sudut-sudutnya mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman jahat, dia berkata pada dirinya sendiri, baiklah. Kakek dan yang lainnya seharusnya tertidur lelap. Dia berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dia melompat dan terbang diam-diam. Lalu sesosok tubuh yang sulit dibedakan dengan mata telanjang tersapu. Dia telah tiba di halaman kecil tempat Xiao Lingqi berada. Lingqi belum jatuh belum tertidur, dan lampu hangat masih menyala di dalam ruangan. Cahaya hangat yang berkedip-kedip memproyeksikan bayangan indah dan seperti mimpi di jendela utama. Melihat bayangan indah ini, Yunche tanpa sadar tersenyum, dan dia mengangkat kepalanya dengan tangannya, dia menggerakkan pergelangan tangannya dengan ringan, dan jendela bambu terbuka dengan cepat tetapi tanpa suara apapun, lalu dia terbang ke jendela. Seru Xiao Lingqi sebelum dia bisa berteriak. Dia diangkat dari pinggang, bibirnya terangkat berciuman dengan keras, dan semua suara tiba-tiba berubah menjadi rintihan lemah. Dia berjuang keras tanpa sadar, tetapi ketika dia mencium bau yang paling familiar dalam hidupnya, perjuangannya menjadi semakin intens, dia menjadi semakin lemah, sampai dia benar-benar pingsan dalam pelukan Yunche. Dia menutup matanya yang indah dengan ringan dan membiarkan pria yang tiba-tiba menerobos masuk menyerang bibirnya dan bunga lilac yang lembut. Lampu di ruangan itu padam oleh sinar energi misterius. Dalam keadaan linglung dan kebingungan, tubuh bagian atas telah didorong ke tempat tidur oleh Yunche. Dia dengan lembut mengangkatnya dengan satu tangan, dan semua kancing pada sabuk kupu-kupu dan rok telah dibuka. Telapak tangannya lurus ke dalam, dan menembus langsung ke dalam pakaian dalam tanpa halangan apapun, mengikuti pinggang ramping yang liu ke atas, meraih gundukan salju lembut dan montok, dan dengan lembut menggenggamnya. Bulu mata Xiao Lingqi berkedut, matanya yang indah melebar, dia merintih panjang, dan tubuhnya mulai meronta tanpa sadar. Meskipun dia telah diintimidasi oleh Yunche dengan berbagai cara, selalu ada pakaian yang memisahkannya. Tapi kali ini, dia dilanggar oleh Yunche tanpa penghalang apapun. Namun, tidak peduli dia merengek atau meronta, dia seperti anak kecil yang terluka. Lemah seperti binatang, akhirnya, dalam kepanikan, dia tanpa sadar menggigit lidah Yunche yang menyerbu pintu masuknya. Gerakan Yunche berhenti, dia membuka matanya, dan menatap gadis yang bibir dan giginya terjerat dengannya. Xiao Lingqi terengah-engah, dan aroma teratai dihembuskan dengan lembut, perlahan menyapu wajah Yunche, dan kelembutannya. Alisnya sedikit berkedut karena gugup, sedikit gemetar. Dibandingkan dengan Yunche, Xiao Lingqi yang tidak tersentuh tidak jauh berbeda dengan selembar kertas kosong. Takut perilakunya yang terlalu ofensif akan membuatnya takut, Yunche sedikit menyesalinya, dan dengan lembut menjauhkan tangannya dari bola balsam Nefrite. Merasakan gerakannya, Ruyi tiba-tiba menekannya. Itu mendarat di telapak tangannya, dan tiba-tiba, bola kekenyalan seperti salju memenuhi telapak tangannya lagi. Tidur denganku dalam pelukanmu. Malam ini, kau tidak bisa melepaskannya.
Dia meletakkan kepalanya di dada Yun Che, suaranya sedikit bergetar karena gugup, dan mata indahnya tertutup rapat, tidak berani untuk pergi sentuh matanya. Yun Che tersenyum sedikit, dia menggendong Xiao Lingqi, berguling ke tempat tidur, dan memeluknya erat, seperti mereka tidur satu sama lain ketika mereka masih muda. Xiao Che, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku lagi, dia bergumam pelan, seolah berbicara dalam tidurnya. Jawab Yun Che dengan suara yang lebih lembut. Orang cabul besar ini benar-benar bisa membunuh bibi kecilnya sendiri. Suara Jasmine, yang agak mematikan terdengar di hati Yun Che. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Keesokan paginya, Yun Che, Xiao Yun, dan nomor 7 di bawah langit pergi memberi penghormatan kepada Xiao Ying dan istrinya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Lingqi dan Xiao Lai yang enggan untuk pergi, dan meninggalkan kota Liuyun, tiba di kota Kekaisaran Blue Wind. Blue Wind Imperial City masih dalam ketegangan ekstrim, namun aura kepanikannya jauh lebih ringan dibandingkan 2 hari sebelumnya. Setelah memberitahu Chang Yue bahwa dia akan pergi ke Kekaisaran Phoenix Ilahi dan memaksa Phoenix Ilahi mundur, Chang Yue terdiam untuk waktu yang lama. Dia bersandar di bahu Yun Che, melihat potret Chang Wanhe di dinding, dan berkata dengan lembut, "Suamiku, Tuan, saya adalah satu-satunya putri ayah saya, dan kebencian karena membunuh ayah saya tidak dapat didamaikan. Tapi, bagaimanapun juga, saya adalah Kaisar Angin Biru. Jika konflik semakin intensif, rakyat Blue Wind hanya akan jatuh ke dalam pusaran perang yang lebih mengerikan. Jika Tuhan mengizinkan Huang mundur, perang berhenti, dan dia berjanji untuk tidak menyerang lagi." Chang Yue menutup matanya dengan lembut, lupakan saja kebencian terhadap ayah dan kaisar untuk saat ini. "Yue, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan," kata Yun Che sambil tersenyum. Dia tahu bahwa kata-kata Chang Yue adalah karena dia khawatir tentang masa depan kerajaan Angin Biru, dan dia bahkan lebih mengkhawatirkannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan keputusannya, jadi dia hanya bisa menggunakan kata-kata seperti itu untuk berharap bahwa konflik antara Yun Che dan Divine Phoenix Empire akan terselesaikan sekecil mungkin. Karena semakin kecil konfliknya, maka semakin kecil pula resiko yang diambilnya. "Kakak ipar, aku ikut denganmu." "Tidak, Yuanba, kamu tetap di sini." Yun Che menatap Xia Yuanba dan berkata, "Aku cukup untuk kerajaan Phoenix Suci. Kamu tetap di sini, kamu punya tugas yang lebih penting. Kota Kekaisaran Blue Wind adalah garis pertahanan terakhir kerajaan Blue Wind dan tidak boleh runtuh. Jika aku membuat marah kerajaan Phoenix Suci di sana, kemungkinan besar mereka akan mengarahkan kemarahan mereka ke sini jika mereka tidak dapat menangkapku. Oleh karena itu, seseorang harus melindungi tempat ini. Yuanba, karena kamu di sini aku berani pergi ke kerajaan Phoenix Suci dengan pikiran tenang." Kata-kata terakhir Yun Che membuat Xia Yuanba, yang sudah bersiap-siap, berhenti memaksa dan mengangguk dengan penuh semangat. "Kakak ipar, jangan khawatir. Selama saya di sini, tidak ada seorang pun dari kerajaan Phoenix Suci yang bisa mendekat. Maaf mengganggumu, Fiu. Awalnya aku membawamu dan Kimei ke sini untuk bersenang-senang, tapi aku tidak menyangka. Tapi itu telah membawamu begitu banyak masalah." "Haha." Orang nomor 1 di dunia tersenyum dengan tenang, "Saudara Yun, tidak perlu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Saudara Yun, kerajaan Phoenix Suci belaka tidak layak untuk disebutkan." Tentu saja, Yun Che menyeringai, seluruh tubuhnya penuh dengan kesombongan. Dia memeluk Chang Yue dan menatap matanya, "Yue, tunggu sampai aku kembali ke rumah dengan pikiran tenang. Aku berjanji akan membiarkan kerajaan Phoenix Suci memberimu penjelasan yang paling tulus." Ciuman di dahi Chang Yue. Setelah menciumnya, Yun Che terbang dan memanggil bahtera kuno yang dalam. Pada saat berikutnya, dia menghilang ke dalam pusaran luar angkasa. Bab 691. Sekte utama dari Sekte Divine Phoenix terletak di sebelah barat pusat kota Divine Phoenix, dan kamar dagang bulan hitam terletak di tengah. Markas besar kamar dagang bulan hitam memiliki panjang puluhan mil dan horizontal, sebesar kota kecil. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa ini hanyalah tempat tinggalnya dari kamar dagang. Kamar dagang bulan hitam memiliki total 8 lantai, dan ketinggian setiap lantainya sangat mencengangkan, meski hanya 8 lantai, namun jika ditumpuk akan mencapai langit.
Di titik tertinggi, bulan hitam besar yang memudar menjulang tinggi ke langit. Jika Anda melihat ke atas dari sudut manapun di Divine Phoenix City yang besar ini, Anda dapat melihat dengan jelas. Alun-alun besar di depan kamar dagang masih dipenuhi orang. Setiap hari, banyak praktisi misterius yang mencoba masuk, tetapi hanya 1 dari 10 yang berhasil. Mereka yang bisa masuk mungkin hanya bisa masuk ke 2 lantai pertama. Seorang pria muda dengan tubuh hitam panjang, wajah tegas, dan penampilan biasa-biasa saja datang ke platform batu giok 7 warna di tengah Black Moon Square. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gedung tinggi di depannya yang menjulang tinggi, awan dan memantulkan kecemerlangan batu giok murni. Meskipun ini hanya kamar dagang, bata demi bata, ini jauh lebih mewah daripada keluarga kerajaan Blue Wind. Di atas bulan hitam besar di puncak, aura keagungan dan keagungan menyelimuti. Ketika orang melihat ke atas, mereka hampir merasakan keinginan untuk beribadah. Ini memiliki sejarah yang lebih panjang daripada Sekte Phoenix Ilahi, dan fondasinya sangat kaya sehingga tidak dapat dipahami. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, dan berjalan menuju salah satu formasi misterius di depan platform batu giok. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, dan kemudian dia langsung memasuki formasi mendalam di bawah tatapan heran orang-orang di sekitarnya. Setiap kali Anda memasuki lantai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam kamar dagang bulan hitam, Anda perlu membombardir platform batu giok 1 kali untuk mendapatkan kualifikasi untuk masuk. Namun, lantai 7 berbeda dari yang pertama 6 lantai. Setelah Anda memperoleh kualifikasi untuk masuk, Anda akan diteleportasi. Formasi mendalam akan mengingat auranya, dan kemudian Anda dapat masuk secara langsung, kecuali pedagang bulan hitam menghapus tanda auranya. Karena dibandingkan dengan 6 lantai pertama, lantai 7 adalah dunia yang sangat berbeda. Orang yang bisa masuk ke lantai 7 dan orang yang tidak bisa masuk ke lantai 7 adalah orang-orang dari 2 dunia berbeda di kamar dagang bulan hitam. Setelah cahaya misterius menghilang, Yunce membuka matanya dan melihat ke depan. Apa yang muncul di depannya adalah taman tak berujung. Tanaman hijau dihiasi dengan berbagai bunga dan tanaman eksotis berwarna-warni, dan ada pohon-pohon tinggi. Ada aliran sungai yang melintasinya, menyebabkan gemericik air yang terus-menerus, yang membuat orang tidak percaya bahwa mereka telah memasuki bagian dalam kamar dagang, namun tiba-tiba memasuki negeri dongeng. Di depan matanya, 3 gadis cantik mengenakan gaun berbeda datang dengan anggun. Ting-ting memberi hormat, "Selamat datang Tuan Yun di kamar dagang bulan hitam. Tuan Zi telah menunggu Anda secara pribadi, silakan ikut dengan saya." Yunce adalah dalam keadaan menyamar saat ini. Yunce tidak terkejut ketika mendengar apa yang disebut ketiga gadis ini. Bagaimanapun, formasi mendalam teleportasi jelas dapat mengingat aura orang yang memasukinya. Dia menyekanya di wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan mengganggu ketiga saudara perempuan itu." Ketiga gadis itu tersenyum cerah, dan memimpin Yunce melewati hutan hijau besar dan bunga-bunga, dan bahkan kelompok gunung kecil sesampainya di depan halaman anggun dari terakhir kali, masih ada seorang lelaki tua berwarna ungu dengan wajah lembut dan senyuman duduk di bawah pavilion. "Kamu di sini." Ziji berdiri perlahan, menatap pemuda di depannya dengan mata yang masih berair, mengangguk sedikit, dengan senyum penuh arti di wajahnya. "Kami tidak bertemu denganmu selama 3 tahun, dan gayamu 10 kali lebih baik dari sebelumnya." "Oh, kamu benar-benar orang yang buruk. Junior Yunce, aku telah bertemu Senior Zi, dan dia sangat memuji." Yunce maju selangkah, mengangkat tangannya dan tertunduk. "Haha, silakan duduk." Ziji mengulurkan tangannya ke sisi yang berlawanan, lalu duduk bersamaan dengan Yunce. "King Chen, buatlah sepoci teh lagi. Aku ingin Drang Hong Chen, yang baru dipetik ini pagi." Ya, gadis berpakaian hijau itu membungkuk dengan anggun dan melayang pergi. 2 gadis lainnya diatur di kedua sisi Yunce, kepala mereka sedikit menunduk, sedikit senyum di bibir mereka, dan postur mereka penuh hormat, seolah-olah mereka siap membantu Yunce. "Si senior sepertinya mengharapkan junior ini datang," kata Yunce sambil tersenyum. Sebelum dia datang ke sini, dia yakin kamar dagang bulan hitam pasti sudah mengetahui berita bahwa dia kembali hidup. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan kecewa. "Aku berharap kamu datang, tapi aku tidak pernah mengira kamu akan datang secepat ini." Ziji tersenyum tipis. Dibandingkan dengan cara dia memandang Yunce 3 tahun lalu,
ada perbedaan besar dari apa yang aku tahu. Depesan, kamu berada di Flowing Cloud City 1 jam yang lalu. Sekarang, kamu telah muncul di depan Lao Cheng. Jaringan intelijen dari Black Moon Merchant Guild benar-benar hebat, dan tentakelnya telah mencapai Flowing Cloud City. Tentu saja, mungkin juga ada garnison militer Divine Phoenix di sana. Kota Liuyun dan kota Phoenix Ilahi berjauhan, di awalnya berangkat dari kota Kekaisaran Angin Biru di dekatnya, melakukan perjalanan siang dan malam, yang memakan waktu lebih dari 10 hari. Dan hanya dalam 1 jam, dari kota Liuyun ke kota Phoenix Ilahi. Ini memang terlalu mengejutkan, bahkan Bahtera Suan terkuat di benua Tianxuan tidak akan pernah mampu mencapainya. Tentu saja, Yun Ce tidak akan memikirkan hal ini, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menjelaskannya. Tepat ketika dia hendak menertawakannya, dia mendengar Ziji berkata dengan nada yang sangat kagum, "Jika orang lain seperti ini, aku akan terkejut." Dia dihantui dan curiga terhadap hantu dan dewa, tapi dia menghormati tuannya, lelaki tua Duotian yang mendominasi dunia 10.000 tahun yang lalu. Dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui ruang bahtera kuno yang dalam. Dengan tuannya kekuatan magis untuk menutupi langit, kota Liuyun berjarak ratusan ribu mil dari sini. Jaraknya hanya menjentikkan jari. Duotian, orang tua, hormati gurumu. Apa-apaan? Kilatan kejutan melintas jauh di mata Yun Ce, dan kejutan ini jatuh ke mata Ziji, dan secara alami ditafsirkan sebagai sesuatu yang lain. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu terkejut, itu karena aku, si hitam Persatuan Pedagang Bulan, mempunyai kekuatan magis yang besar. Untuk dapat mendeteksi keberadaan sang guru, itu karena Istana Ilahi Matahari dan Bulan tidak merahasiakan pertemuan guru di wilayah es dan salju. Sekarang, Persekutuan Pedagang Bulan Tempat Suci, Istana Laut Tertinggi, dan wilayah pedang surgawi yang perkasa juga menyadarinya." Petik 2. Meskipun orang tua Duotian telah menghilang selama puluhan ribu tahun, keempat tempat suci. Semuanya dimulai puluhan ribu tahun yang lalu, kenangan para leluhur diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak pernah hilang. Oleh karena itu, masih ada orang di dunia ini yang mengetahui nama dari guru yang dihormati. Namun tidak ada yang bisa, tanpa diduga, penguasa alam misterius, yang tak terkalahkan ribuan tahun yang lalu, tidak memecahkan kehampaan dan naik ke tingkat dunia yang lebih tinggi seperti yang dikabarkan, tetapi selalu ada di benua Tianxuan, menghadap ke sejumlah besar makhluk hidup. Saya mendengar bahwa guru yang dihormati itu sendiri untuk menyatukan dunia dan membakar kaisar. Saya khawatir kita yang disebut orang kuat di dunia semua akan menjadi seperti semut di mata tuan kita yang terhormat. Tidak ada godaan atau kepalsuan dalam suara Ziji dan ekspresi, hanya rasa hormat yang mendalam terhadap yang kuat, ketakutan dan keheranan. Yun Ce mendengarkannya dengan ekspresi tenang, tapi di dalam hatinya dia bingung. Apa ini? Apa yang terjadi? Mungkinkah memang ada orang bernama Duotian yang ada? Atau karakter level boss super kuno? Dilihat dari kemunculan Ziji, kebetulan, yang tak terduga ini tidak hanya tidak menciptakan cacat, tapi malah menegaskan keberadaan tuannya yang kuat. Mentor saya tidak terlibat dalam urusan fana selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah ingin disebutkan. Saya masih berharap senior Zi Haihan akan melakukannya. Yun Ce tersenyum dengan sangat jelas, tetapi dia berpikir dalam hatinya, saya benar-benar punya tidak ada hubungannya dengan Pak Tua Duotian, ini sejauh yang saya tahu, jika kita mulai berbicara, mungkin ada kekurangan. Sepertinya perlu menemukan cara untuk memahami pria bernama Pak Tua Duotian, dari 10.000 tahun yang lalu. Saya hanya menghormati guru saya yang saya hormati dan tidak berniat menyelidikinya, kata Ziji tulus. Gadis berpakaian hijau bernama King Chen berjalan perlahan ke arahnya sambil memegang teh baru yang telah diseduh di tangannya. Bahkan sebelum dia mendekat, aroma teh yang memenuhi hati dan jiwanya menerpa wajahnya, membuat Yun Ce tidak bisa tidak membantu tetapi merasa lembut. Setelah menyesapnya, dia berkata, "Omong-omong, saya cukup beruntung telah mengunjungi Anda 2 kali, kedua kali ketika senior Si sedang bersantai. Dengan reputasi kamar dagang bulan hitam, senior Zi pasti sangat sibuk di hari kerja." Petik 2. Hehehe, Ziji tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Orang tua itu telah berada di sini selama lebih dari 100 tahun, tetapi dia tidak pernah sibuk. Ada banyak sekali orang yang mampu dan orang asing di benua Tianxuan, tetapi ada puluhan juta orang yang memenuhi syarat untuk memasuki tingkat ke-7 ini.
Sulit untuk menemukan salah satu dari mereka. Dihitung, rata-rata, ada satu tamu terhormat di sini setiap bulan, dan sisanya waktunya adalah waktu luang. 1 bulan, Yun Che tampak terkejut, dan kemudian berkata, kekuatan mendalam senior Z tidak dapat diduga, dan luasnya pengetahuannya tidak tertandingi oleh siapapun. Bahkan jika dia mencapai 4 tanah suci, dia pasti akan memiliki status yang sangat tinggi. Jika seperti yang dikatakan senior Z, bukankah itu akan sangat menyia-nyiakan kemampuan senior? Dan lantai 7 ini jelas merupakan pavilion kosong, tetapi sangat luas dan tidak terbatas, seperti negeri dongeng. Biayanya saja, itu diperkirakan jauh lebih unggul dari kota kekaisaran di salah satu dari 6 negara, tetapi hanya digunakan untuk menjamu tamu sebulan sekali. Petik 2. Tidak juga. Zizi tersenyum sedikit, dia mengambil teko dari gadis berbaju hijau, dan secara pribadi mengisi cangkir teh di depan Yun Che. Persekutuan pedagang bulan hitam dapat bertahan selama ribuan tahun. Telah makmur sejak lama dan memiliki cara bertahan hidup yang matang. Jumlah tamu di ketujuh ini lantainya tidak sebagus 6 lantai pertama, tapi biaya konstruksi dan biaya pemeliharaan tahunan lantai ini lebih dari 100 kali lipat dari gabungan 6 lantai sebelumnya. Itu karena, mereka yang bisa memasuki 6 lantai pertama adalah tamu terhormat dari persekutuan pedagang bulan hitam saya, dan memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Yang terakhir, adalah sumber kehidupan dari persekutuan pedagang bulan hitam kami. Petik 2. Saya percaya bahwa dengan kecerdasan Anda akan dapat memahami apa yang orang tua itu berkata. Zizi berkata sambil tersenyum lembut. Yun Che menutup matanya sedikit, merenung sebentar lalu membuka matanya dan mengangguk perlahan, begitu. Junior ini selalu menganggap dirinya cukup berpengetahuan, tapi setelah datang 2 kali ke negeri dongeng seperti itu, dan diterima secara pribadi oleh atuan tak tertandingi seperti senior Z, mereka semua merasa sangat tersanjung. Dengan cara ini, setiap kali mereka datang, itu adalah tanda terima kasih, dan satu-satunya yang dapat membuat hampir semua orang dan kekuatan terkuat di benua Tianxuan ini mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Apakah kamu, kamar dagang bulan hitam? Haha, minumlah teh. Zizi mengangkat tangannya sambil tersenyum, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya dengan ekspresi sisa rasa di wajahnya. Yun Che mengambil cangkir tehnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Dia mengocok cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, teh senior Z pasti merupakan produk asli di dunia. Hanya saja junior ini tidak pernah tahu cara mencicipi teh, jadi dia menyia-nyiakan sumber daya alam. Sebagus apapun tehnya, jika bisa melewati tangan Anda, meskipun Anda tumpah, itu adalah berkah, dan tidak perlu menyia-nyiakan alam, sumber daya. Zizi berkata sambil tersenyum. Junior tidak pantas mendapat pujian seperti itu dari senior, kata Yun Che sambil setengah tersenyum. Dia awalnya datang ke kota Phoenix Suci dengan roh jahat, tetapi ketika dia tiba di sini, dalam waktu kurang dari seperempat jam, hatinya sudah damai dan jernih. Zizi di depannya memiliki aura damai dan sederhana, merangkul semua sungai, seperti sumur kuno yang tetap tenang selama ribuan tahun. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku khawatir tidak ada seorang pun di benua Tianxuan yang bisa. Nada suara Zizi tetap sama, tetapi dia menoleh ke orang lain dan tiba-tiba bertanya, apa yang akan kamu lakukan pada yang ilahi? Sekte Phoenix, kapan kamu datang kali ini? Mata Yun Che sedikit menyipit, dan aura jahat tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Niat membunuh yang terkondensasi di pupilnya juga ditampilkan di depan Zizi tanpa penyembunyian apapun. Senior, bagaimana menurutmu yang harus dilakukan junior ini? Ruang di sekitarnya berubah dalam sekejap. Tiba-tiba menjadi menakutkan tanpa peringatan, menyebabkan tubuh halus ketiga gadis di sampingnya menggigil pada saat yang sama. Zizi masih memiliki senyum lembut di wajahnya, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali karena aura Yun Che. Aku hanya ingin melihat hasilnya. Petik 2. Lalu menurut senior apa hasilnya? Zizi perlahan menggelengkan kepalanya, ini tidak dapat diprediksi. Ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda 3 tahun yang lalu, meskipun saya terkejut dengan bakat dan aura serta keagungan Anda yang jauh melebihi usia Anda, sampai Anda pergi, saya selalu percaya bahwa jika Anda pergi ke Tuhan Sekte Phoenix, 90% Anda pasti akan mati. Hanya ada 10% yang tersisa di sana. Bahkan jika Anda menyelamatkan hidup Anda, itu tidak akan pernah seperti yang Anda inginkan. Karena saya mengenal Sekte Phoenix Ilahi jauh lebih baik daripada saya mengenal Anda. Sejak saya tinggal di sini,
saya tidak pernah melihat siapapun kecuali orang yang luar biasa dalam 100 tahun terakhir. Saya pikir saya tidak pernah melihat orang atau sesuatu melalui mata. Tapi, hanya dalam kasus Anda, saya tidak pernah menebaknya berakhir. Seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun, dengan kekuatan mendalam dari alam bumi Suan, di Phoenix di wilayah Sekte Ilahi. Sekte Ilahi Phoenix menderita kekalahan total tetapi tidak mampu melakukan serangan balik. Selama bertahun-tahun, Anda adalah satu-satunya yang benar-benar menyesatkanku. Petik 2. Sekte Phoenix Ilahi telah berdiri selama 5.000 tahun, dan fondasinya begitu dalam sehingga bahkan 4 tempat suci utama pun memilikinya. Itu sulit dipahami, meskipun sekarang kamu jauh lebih kuat daripada sebelumnya 3 tahun yang lalu, jika kamu tidak mengandalkan kekuatan tuanmu yang terhormat dan bertarung langsung dengan satu orang. Jika aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, satu-satunya hal yang terpikir olehku adalah memukul batu dengan sebutir telur. Tapi sekarang, Ziji perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata seolah dia sedang mengejek dirinya sendiri, tapi aku tidak lagi berani membuat penilaian apapun. Jarak kita hanya 3 kaki, tapi sepertinya kita berjumlah ribuan terpisah kaki. Haha, kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Gadis-gadis yang berdiri di kedua sisi Yunce membuka bibir merah muda mereka pada saat yang sama, berusaha keras untuk mempertahankan senyum manis di wajah mereka, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikannya, keterkejutan mereka yang mendalam. Mereka paling mengetahui identitas Tuan Si. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya mengucapkan kata-kata seperti itu, kepada orang yang begitu muda. Sekte Divine Phoenix tidak memenuhi syarat untuk membiarkan tuanku mengambil tindakan. Alis Yunce terangkat, dan ada niat membunuh dalam suaranya. Aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Aku hanya ingin membayar hutang mereka, setidaknya 10 dapatkan kembali 2 kali lipat. Omong-omong, Yunce tiba-tiba mengubah topik. Saya mendengarnya 3 tahun lalu, setelah Bahtera Suan kuno menghilang, Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi muncul. Dewa Phoenix muncul 3 tahun lalu, ini muncul dalam ingatan Ye Ziyi di Istana Matahari dan Bulan, dan juga muncul dalam ingatan Feng Huwei. Dia bahkan melihatnya dengan matanya sendiri. Dewa Phoenix tidak hanya muncul, tetapi kekuatannya yang luar biasa membungkam semua orang di 4 tempat suci, dan bahkan menghukum Ye Xinghan tanpa ampun di depan umum. Tapi, Dewa Phoenix jelas telah menghilang. Itu benar. Ziji mengangguk sedikit. 3 tahun lalu, ada rumor bahwa Dewa Phoenix telah mencapai akhir dan telah meninggal. Belakangan, diketahui bahwa karena hilangnya Dewa Phoenix, Sekte Dewa Phoenix kalah pendukung terbesarnya. Setelah terungkap, ia mungkin menghadapi kepunahan, menghadapi kesulitan, jadi Feng Feiyan, penatua agung dari Sekte Phoenix Ilahi, diam-diam menyerah kepada Istana Ilahi Matahari Bulan dan memberitahu Dewa Phoenix tentang kematiannya. Namun, kedatangannya Dewa Phoenix 3 tahun yang lalu disaksikan oleh semua orang di Divine Phoenix City, yang membuktikan bahwa menghilang hanyalah sebuah ujian. Para penguji secara alami adalah orang-orang seperti Feng Feiyan yang memiliki motif tersembunyi. Petik 2. Begitu, Yunce sedikit mengernyit, tapi hatinya masih penuh keraguan. Dewa Phoenix telah meninggal. Ini adalah apa yang Feng Shui'er katakan kepadanya secara pribadi. Dengan pikiran Feng Shui'er, sangat mustahil baginya untuk berbohong. Terlebih lagi, Feng Shui'er mewarisi semua sumber kekuatan, kekuatan jiwa, dan bahkan ingatan Dewa Phoenix. Jadi, bagaimana mungkin Dewa Phoenix masih hidup? Tidak ada keraguan bahwa roh Dewa Phoenix telah lama mati, tiba-tiba Jasmine berkata dengan dingin. Yunce terkejut, orang yang muncul 3 tahun lalu. Itu hanya sebuah fragmen jiwa dengan sedikit sumber kekuatan. Jasmine berkata dengan ringan, meninggalkan sebuah fragmen jiwa dengan kekuatan. Hal semacam ini manusia fana tidak bisa melakukannya, mereka juga tidak akan memikirkannya, tapi roh Phoenix adalah tubuh terpisah dari jiwa Phoenix, jadi mudah untuk melakukannya. Setelah itu menyerahkan semua kekuatan jiwa dan sumber kekuatan ke Feng Shui'er, itu mungkin untuk mencegah Feng Feiyan melakukan ini. Kemunculan orang seperti ini sengaja memisahkan sebagian kecil dan menempelkannya ke tubuh Feng Shui'er. Namun, fragmen jiwa yang terpisah ini tidak dapat bertahan lama. Seharusnya begitu benar-benar tersebar sekarang. Jika masih hidup, sama sekali tidak mungkin. Petik 2. Itu dia. Yunce mengerti dengan kasar. Tuan Zi, dalam 3 tahun terakhir, apakah Anda punya berita tentang Putri Salju dari Sekte Phoenix Ilahi?
Tanya Yun Che. Zizi menatap Yun Che dalam-dalam, dengan kedalaman yang tak bisa dijelaskan di matanya, lalu tersenyum ringan dan berkata, 3 tahun lalu, setelah meninggalkan tabut mendalam kuno dan sebelum Dewa Phoenix muncul, Putri Salju mengalami koma. Bangun. Setelah itu, aku koma selama 3 tahun penuh, dan aku tidak bisa bangun apapun yang terjadi. Petik 2. Apa? Wajah Yun Che tiba-tiba bergerak. 3 tahun koma. 3 tahun penuh. Petik 2. Itu benar. Jika informasi yang saya terima benar, Putri Sue baru bangun lusa. Petik 2. Petik 2. Hati Yun Che tiba-tiba berdesir. Dalam ingatan Feng Huwei, dia tidak dapat menemukan apapun tentang Feng Shui dalam 3 tahun terakhir. Dalam 2 hari terakhir, dia telah berpikir dan bertanya-tanya, dengan pikiran Feng Shui dan hatinya yang murni terhadapnya, dia pasti akan menghentikan kerajaan Phoenix Suci untuk menyerang kerajaan Angin Biru. Dan Feng Hengkong sangat mencintainya dan sangat patuh. Negeri Angin Biru seharusnya tidak berada dalam situasi yang menyedihkan. Ternyata, dia telah tidur selama 3 tahun penuh. Yun Che menarik napas sedikit dan bertanya, Tuan Zi, apakah dia tahu mengapa Putri Sue tiba-tiba tertidur begitu lama? Seharusnya bukan karena cedera, kan? Petik 2. Ini hanya tebakan, kata Zizi perlahan. Setelah Putri Salju koma, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api merah yang berlangsung lama. Tidak ada yang bisa mendekat dalam jarak 3 kaki. Dan tempat dia tidur selama 3 tahun dibawa oleh Dewa Phoenix yang muncul 3 tahun lalu. Oleh karena itu, seharusnya Dewa Phoenix sedang menempa tubuhnya dengan api Phoenix, atau memberinya kekuatan api Phoenix yang lebih kuat untuk membantunya berubah dari setengah kaisar menjadi kaisar. Kira-kira begitu. Sekarang bahwa Putri Salju telah terbangun, jika kamu khawatir, kamu bisa bertanya langsung padanya. Hahaha. Zizi tersenyum penuh arti. Tidak mengherankan bahwa alasan mengapa Yun Che dimakamkan di Bahtera Xuan kuno saat itu diketahui hampir semua orang di benua Tiang Xuan. Bagaimana mungkin Zizi tidak tahu? Sebagai sosok inti dari persekutuan pedagang bulan hitam, dia hanya akan lebih baik dari yang lain. Tahu lebih banyak. Bab 692. Memikirkan tentang Feng Shui, Yun Che tiba-tiba terdiam. Ternyata bukan karena dia tidak menghentikannya, tapi dia sedang koma dan tidak punya cara untuk menghentikannya. Ini membuatnya merasa lega di suatu tempat di dalam hatinya. Namun, saat menghadapi Phoenix Sekte Ilahi, bagaimana dia harus menghadapi Phoenix yang baru saja bangun? Suir, Zizi tidak berkata apa-apa, dan menatap Yun Che sambil tersenyum, matanya tenang dan kokoh, seolah ingin menembus hati dan jiwa Yun Che. Pada saat ini, Yun Che mengangkat kepalanya sedikit, wajah dan matanya menjadi lebih tenang. Senior Z, junior ini mengunjungi kamar dagangmu lagi untuk beberapa hal penting. Aku ingin tahu apakah Senior Z masih ingat apa yang aku tanyakan padamu sekitar 3 tahun yang lalu. Bunga Udumbara Akhirat. Oh, apakah kamu masih mencari benda ini? Zizi perlahan menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya secara tidak sengaja bertanya apakah masih ada bunga Udumbara Akhirat di dunia ini. Tapi sayangnya, bahkan mengetahui tentang bunga ini hanya ada sedikit orang, apalagi terlihat. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya jumlah manusia di benua Tianxuan, energi yang di seluruh benua telah jauh melebihi energi Yin. Hal-hal yang sangat jahat seharusnya sudah benar-benar lenyap dari benua Tianxuan ribuan tahun yang lalu. Dan seiring berjalannya waktu, kecuali ada bencana dari surga, energi yang dari benua Tianxuan hanya akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, bunga Udumbara Netherworld yang punah tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Setidaknya di benua Tianxuan. Terakhir kali, jawaban Zizi adalah bunga Udumbara Netherworld telah punah dan tidak akan pernah muncul lagi. Kali ini jawabannya masih sama, bahkan ditolak mentah-mentah. Kekecewaan melintas di wajah Yun Che, tapi dia langsung bertanya, saya ingat Senior Z mengatakan terakhir kali bahwa catatan terakhir bunga Udumbara Netherworld di benua Tianxuan adalah 1300 tahun yang lalu. Jadi, Senior Z, bisakah Anda memberitahu saya di mana bunga Udumbara Akhirat terakhir tumbuh 1300 tahun yang lalu? Ketika Yun Che menanyakan pertanyaan ini, dia jelas ingin melihat tempat di mana bunga Udumbara Akhirat terakhir tumbuh dalam catatan. Lihat. Karena bunga Udumbara Netherworld bisa tumbuh di sana, itu berarti tempat itu sangat jahat, meski sudah lebih dari 1000 tahun berlalu. Di sana, mungkin masih ada kemungkinan lingkungan secara umum tidak berubah secara signifikan. Tentu saja kemungkinan ini kecil sekali,
Lagi pula 1300 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam sejarah yang panjang. Keluarga kerajaan Blue Wind hanya memiliki sejarah 1000 tahun. Alasan kenapa dia bertanya adalah karena dia tidak mau melepaskan harapan dan kemungkinan apapun. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika dia selesai mengatakan ini, dia melihat wajah Zizi tampak menegang, dan bahkan senyuman santai yang dia pertahankan pun menghilang dari wajahnya. Petik 2. Aku tidak bisa memberitahumu. Zizi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata perlahan. Reaksi Zizi membuat Yunce mengerutkan kening, dan dia menekankan tangannya ke meja batu. Oke. Kalau begitu aku akan membeli berita ini dari Senior Z. Senior Z hanya perlu memberitahuku nama tempat dan lokasinya. Harga bisa dikutip, selama saya mampu membelinya. Tidak, Zizi masih menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa memberitahu Anda jawaban atas masalah ini. Saya juga tidak bisa menjualnya kepada Anda sebagai berita. Petik 2. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tempat itu? Rahasia tersembunyi. Yunce bertanya dengan agresif. Zizi menutup matanya sedikit dan berkata, karena ada tempat rahasia. Karena itu adalah tempat rahasia, belum lagi masuk, bahkan orang yang mengetahuinya sangat sedikit di dunia. Setidaknya Tianxuan Qi tidak ada seorang pun di negara ini, termasuk Sekte Divine Phoenix, yang mengetahuinya. Selain itu, tidak ada bunga udumbaran Netherworld di tempat rahasia itu. Bahkan Sekte Divine Phoenix tidak tahu tentang tempat rahasia. Zizi menyebutkan, itu secara alami merupakan keberadaan yang benar-benar luar biasa. Yunce tidak menyangka ketika dia bertanya tentang bunga udumbara akhirat dengan harapan tipis, dia benar-benar akan mengarah ke tempat rahasia, yang terdengar sangat misterius, bahkan agak aneh. Melihat tatapan Zizi, dia pasti tidak akan mengatakan apa-apa, tidak peduli seberapa banyak dia bertanya. Yunce mengerutkan kening, tapi dia tidak menyia-nyiakan usaha lagi untuk terus bertanya. Dia mengangguk dengan sangat tenang, begitu. Karena itu kasusnya, tempat rahasia, junior itu seharusnya tidak menanyakannya. Namun, dia dengan kuat mengingat kata-kata Zizi sebelumnya di dalam hatinya. Jadi, 3 tahun yang lalu, junior ini mempercayakanku untuk menemukan Chu Yue-chan. Apakah senior si punya kabar? Yunce berbicara dengan sangat tenang, tapi 5 jari yang dia kencangkan tak terkendali saat dia berbicara menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada apapun di dalamnya. Hatinya begitu tenang di permukaan. 3 tahun mencari Chu Yue-chan, yang memiliki ciri fisik yang sangat jelas. Dia percaya bahwa jaringan intelijen yang meliputi Tianxuan dengan kamar dagang bulan hitam akan mendapat berita apapun yang terjadi. Meski hanya sekedar jejak. Aduh, tapi begitu Yunce selesai berbicara, dia mendengar desahan samar dari Zizi, yang membuat hatinya tiba-tiba tenggelam. 3 tahun yang lalu, tidak lama setelah kamu mempercayakanku, Hei Yue, untuk mencari Chu Yue-chan, kamu dimakamkan di dalam bahtera kuno yang dalam. Pada saat itu, semua orang mengira kamu pasti akan mati. Oleh karena itu, Hei Yue tidak melanjutkan cari Chu Yue-chan. Turun. Setengah tahun kemudian, Master Gu Chang dari Royal Holy Domain tiba-tiba datang dan mempercayakanku untuk menemukan Chu Yue-chan. Mencari Chu Yue-chan adalah hal kedua, tapi kemungkinan besar akan ada milikmu keturunan di sampingnya. Karena muridnya Xia Yuanba dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian atas kematianmu, dan itu telah berlangsung lama. Dia selalu berlatih dalam kondisi pikiran ini, dan mudah untuk menjadi terobsesi. Setelah mengetahui semua tentang masa lalumu, Gu Chang berharap menemukan keturunanmu untuk meredakan Xia Yuanba. Hatiku marah dan kesal. Oleh karena itu, aku secara pribadi mengerahkan jaringan intelijen bulan hitam untuk menemukan lokasi Chu Yue-chan, dan cakupan pencarian langsung mencakup 7 kerajaan Tianxuan. Apa hasilnya? Apakah dia menemukannya? Kata Yunce sambil menahan napas. Zizi menatapnya dalam-dalam dan berkata, saya telah berteman dengan guru Gu Chang selama ratusan tahun, dan saya telah disukai olehnya beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi mempercayakan masalah ini kepada saya, jadi saya secara alami tidak akan menyia-nyiakan usaha. Namun, menggunakan semua kekuatan intelijen bulan hitam, meliputi 7 kerajaan Tianxuan termasuk Shen Huang, selama 10 bulan penuh, tidak ada yang ditemukan. Oleh karena itu, kemungkinan yang paling mungkin, adalah dia sudah mati. Apa katamu? Yunce tiba-tiba berdiri, dan dengan ledakan, meja batu di bawah telapak tangannya retak dengan retakan lebih dari 1 kaki panjangnya.
Wajah aslinya yang tenang berubah menjadi ganas, dan matanya semerah darah. Kamu bilang dia sudah mati. Aku tahu lebih baik darimu tentang seberapa kuat kekuatan intelijen kamar dagang bulan hitam. Chu Yuechan seharusnya menjadi orang yang sangat mudah ditemukan, tapi dia bisa tidak ditemukan apapun yang terjadi. Bahkan ada jejaknya. Sayangnya, ini memang yang terburuk, tapi ini juga yang paling mungkin, atau bahkan satu-satunya hasil yang mungkin. Ziji menghela nafas. Kamu bicara omong kosong. Pupil Yunce membesar, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih kerah Ziji, dan menariknya dari kursi batu untuk berdiri. Kamu bilang dia sudah mati. Kenapa kamu bilang dia sudah mati? Tahukah kamu siapa Chu Yuechan? Dia adalah wanita Yunce-ku, yang pertama dari 7 dewa Bing Yuen, dan peri tercantik di kerajaan angin biru. Tidak peduli siapa yang melihatnya, aku tidak akan pernah lupa itu seumur hidupku. Meskipun dia menghapus kekuatan misteriusnya masih ada, dan tak seorang pun di kerajaan Blue Wind yang bisa membunuhnya. Kenapa kamu bilang dia sudah mati? Yun, Tuan, Yun. Tindakan Yunce membuat ketiga gadis berpakaian warna-warni itu menutupi kecantikan mereka. Status Ziji sedemikian rupa sehingga bahkan Feng Hengkong akan panik dan memberi hormat sebagai junior ketika dia melihatnya. Bagaimana mungkin ada orang yang berani meraih kerah bajunya begitu kasar, dan ini masih di wilayah kamar dagang bulan hitam. Ziji telah hidup hampir 1000 tahun, dan hanya sedikit orang yang berani berbicara keras kepadanya. Tidak ada yang berani melakukan ini padanya. Namun wajahnya tetap tenang, tanpa sedikit pun amarah. Sebaliknya, setelah beberapa saat terkejut, dia justru merasakan sedikit lebih banyak desahan dan apresiasi di dalam hatinya. Semakin tinggi pencapaian seorang praktisi yang mendalam dengan cara yang misterius, emosinya akan semakin sombong dan cuek, apalagi bagi mereka yang wanita, belum lagi para penguasa dan kaisar yang sombong, bahkan singgasana yang mendominasi dunia, hanya akan dianggap sebagai mainan sepuasnya. Bahkan jika seorang wanita sangat dihargai, tidak pernah bisa dibandingkan dengan latihan Suandao. Namun pemuda di depannya, yang matanya begitu dalam hingga sulit baginya untuk melihat bahkan dari jarak dekat, begitu sulit ditangkap hingga emosinya begitu tak terkendali karena berita kematian seorang wanita. Dengan kekuatan mendalam Chu Yuechan, memang sulit untuk bertemu lawan di kerajaan angin biru. Namun, ketika He Yue mulai mencari Chu Yuechan, Phoenix Ilahi telah menginvasi Blue Wind selama beberapa bulan, dan kerajaan angin biru pun diserang, sudah dalam kekacauan, dengan bencana di mana-mana, orang mati tak terhitung jumlahnya. Setiap tim Divine Phoenix memiliki tahta tingkat tinggi dan bahkan penguasa. Chu Yuechan jelas bukan lawan. Jika dia bertemu dengan pasukan Divine Phoenix, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Black Moon telah mencari begitu lama. Tidak ada yang diperoleh. Satu-satunya kemungkinan yang dapat dipikirkan oleh semua cabang adalah selama beberapa bulan itu. Petik 2. Diam. Boom. Meja batu itu pecah berkeping-keping, dan Ziji didorong menjauh beberapa langkah. Yunce mengepalkan tangannya erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar, matanya semerah serigala berdarah. Dia menunjuk ke arah Ziji dan meraung, betapa hitamnya kamar dagang bulan. Tentu saja, itu karena saya tidak kompeten dan tidak dapat menemukan peri kecil saya, tetapi saya berbicara omong kosong dan mengutuknya sampai mati. Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika semua orang di kamar dagang bulan hitam Anda mati, dia tidak akan kehilangan rambut. Yunce menghela napas berat, dan suaranya tiba-tiba menjadi lebih dalam. Sungguh omong kosong kamar dagang Black Moon. Sekelompok orang tidak kompeten yang mengaku memiliki kekuatan tersembunyi selama ribuan tahun, tetapi bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun. Itu membuang-buang waktu dan perasaanku. Di tengah omelan marah, Yunce membuang tangannya dengan marah dan berbalik untuk pergi. Sudah ribuan tahun sejak kamar dagang Black Moon menjadi terkenal di Tianxuan. Selama ribuan tahun ini, tidak ada seorang pun yang berani bertindak liar di wilayah kamar dagang Black Moon, dan tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menghormati orang-orang di kamar dagang Black Moon. Sebaliknya, semakin tinggi level seseorang, semakin besar rasa kagum mereka terhadap kamar dagang Black Moon. Dan untuk seseorang seperti Yunce yang mengutuk Ziji di lantai 7 kamar dagang bulan hitam, atau majelis umum, dia jelas merupakan orang pertama dalam sejarah. Alis Ziji bergerak, menegang sedikit, lalu mengendur. Dia masih tidak marah, tapi memberikan senyuman pahit yang samar.
lalu berkata kepada ketiga gadis yang sudah kaget dan tidak tahu harus berkata apa, "Oh, pergi dan tarik dia kembali." Ketiga gadis itu terkejut pada saat yang sama, dan kemudian mereka terbang satu demi satu, mengejar Yun Che seperti tiga kupu-kupu di bunga. Salah satu dari mereka berdiri di depan Yun Che, dan dua lainnya berdiri di depan Yun Che. Menarik salah satu lengan Yun Che, "Tuan Yun, harap tenang." Tuan Zi hanya mengatakan yang sebenarnya tentang hasil penyelidikan. Dia jelas tidak bermaksud mengutuk. Mungkin, memang ada kelalaian dalam jaringan intelijen. Kami tiga saudara perempuan akan menggantikan Hei Yue. Kamar dagang meminta maaf kepada Tuan Yun, dan hanya meminta Tuan Yun untuk tenang. Jika Yun Che mengambil langkah maju lagi, dia akan langsung memukul dada gadis berbaju hijau. Dia berhenti di sana, mengangkat kepalanya, memejamkan mata, dadanya naik turun dengan hebat beberapa kali, dan akhirnya tenang sedikit demi sedikit. Dia selalu mengumpat di bulan hitam ini, dan banyak hinaan dalam perkataannya. Jika itu orang lain, dia mungkin akan mati di sini 10 kali hanya dengan mempermalukan kamar dagang bulan hitam, tapi dia telah menerima perlakuan istimewa seperti itu. Dia tahu betul bahwa alasan utamanya adalah Tuan Misterius yang tidak ada. Dia berbalik dan menghadap Ziji, ekspresinya setenang sebelumnya. "Senior Z, junior ini tidak bisa mengendalikan emosinya untuk sementara waktu, dan perkataan serta perbuatannya kasar. Aku masih berharap Haihan." Petik 2, tidak perlu khawatir tentang itu. Ziji menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengangkat lengannya, dan di depannya, meja batu yang dihancurkan oleh Yun Che telah menghilang, digantikan oleh meja batu yang identik dan lengkap. "Jika kamu tidak menyukainya, biarkan aku minum lagi," bersama lelaki tua itu. Bersambung.